Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan saya Bang Najib dan Siapa saya? siapa saya? Siapa kamu? Siapa kita? Tetap ada Indonesia. Zaza. Di live-nya obrolan warung kopi, malam ini kita hadir di dua tempat, yaitu di TikTok Obrol Warkop dan di Obrolan? YouTube obrolan warung kopi. Aku OBR loh, tulisan obrolan panas. Ngomongnya gawan nih kenetak iki jelas. Malam ini temanya untuk yang sudah berumah tangga atau yang mau berumah tangga juga nggak Ya. masalah. Bagaimana sih cara menghadapi mertua? Mbok. Banyak sekali kasus yang di sepil di TikTok atau di share di TikTok. Masalah antara menantu cewek dengan mertuanya. Iya, gawe nolek. Buat yang masih jomblo nggak ada masalah, ikut campur aja. Kalau mau komen silakan komen. Nanti kita akan bahas setelah kita ngobrol panjang. Oke. Menghadapi mertua. Ini ada dua Iki HP ini kudu miring loh. Nek YouTube. nek gak digawe miring. Lah apa? Wingi ngono tak gak sih? Ya gak lah. Iki kok miring ya? Oh, rotasi ini durung tak atur. Iya. Ya, tak atur dhisik. Allah. Ngomong dhisik. Allah. Dan ini sebenarnya lebih apa ya? Lebih fokusnya ke teman-teman yang belum berumah tangga sih. Untuk obrolan kita malam hari ini. Jadi lebih ke arah tips and trick karena pernikahan itu bukan tentang apa ya? Jare ngomong kolas itu loh. Bukan tentang perjudian. Pernikahan itu beneran kehidupan. Cek ngenceng loh. Ya apa? Cek. Wes dah. Lo ya mbo, ket mang sikilku tok ke syuting iki. Saya dulu ya. Iya. Stop dulu ya. Loh, ini nih. Kok sinematik? Cinematic universe. Wes dah. Oh, oke. Ya apa, gak ono live lho. Hah? Gak ono. Wis OTW kone. Kok ono masalah maneh? Padahal mang wis siap. Iki lho ono maneh. Apa? Wes ono tenang ngono. Si. Maaf saudara-saudara, Gak ono lah. turung iki. Apa?
Dandanan nanti, Man? Oh, dandan dhewe. Oh, gak kena di atas, di bawahi. Gorong metu. Hah? Gak ono. OTW, delay-nya berapa menit? Oh, ono mana? Oh, duduk ya. Mohon maaf sobat ngopi, kita masih OTW. Oh, wis. Wis, tenang ya di sini aku. Iya. Allah. Malam ini kita akan membahas tentang bagaimana sih tips menghadapi mertua. Ini konten ini apakah khusus untuk yang sudah menikah? Gak lah, iki lho we malah tak khusus buat yang belum nikah. Buat yang belum nikah malah. Iyalah. Karena sebelum nikah kita juga harus belajar banyak kan ya. Enggak, maksudnya ketika kamu belum nikah kamu akan bisa memilih. Karena urusan pernikahan itu bukan melulu tentang kamu dan dia. Moro tua itu ya penting loh. Ada cerita toh Apa? gagalnya rumah tangga karena mertua. Sak korap loh, gak kuman riyoyo arek iki. Hati-hati. Oh. Kekejaman itu nang TikTok. Lah apa? Loh, kan kasus iku. Nyamuk. Yo. Nek kata-katanya dipakai. Oh, alah, gak kuman riyoyo Iya. kan. Makanya hati-hati kan. Lah iya, kata-kata kan gak kuman riyoyo. Nah, untuk ini kenapa sih kita harus memperbaiki hubungan dengan mertua? Bukan memperbaiki. Membaiki hubungan. Bukan membaiki. Apa? Kalimat yang tepat. Emang harus buruk hubungannya, harus memperbaiki. Hmm. Emang dasarnya buruk harus membaiki. Harus punya hubungan yang baik. Yo harus senormal itu karena mertua adalah orang tua dari pasangan, intinya itu. Salah satu bentuk respek kita ke pasangan, yo kamu harus bisa menerima dia dengan keluarganya. Karena keluarga itu bagian dari dia. Iyalah. Hmm. Lah pertanyaannya kalau kamu cuma bisa menerima dia, guys, menerima orang tua nih, apa sih mau kejar teko pasanganmu? Ridho gak oleh. Apakah hanya dari personnya aja, Hmm. tanpa ngelihat ke belakang, atau seperti apa? Karena peran orang tua itu kan mulai mendidik calon suamimu atau istrimu, pasangan kita ya. Lah kuwi ndelok ya apa bojomu ya dolan wong tuane. Bleger wis salah. Kalau misalnya mungkin si pasanganmu iki iso apen-apen yo. Mm-mm. Berpura-pura dia baik bla bla bla. Orang tuane ku lho jahat tapi kok dia enggak. Hah? Yakin? Yakin. Matur suwun lho. Gercep ya gue wisane. Gak sampai garing ini. Karena yang paling mudah untuk melihat perilaku seseorang, itu ya lihatan orang tuanya seperti apa. Karena mau nggak mau, anak itu tokoh idolanya adalah orang tuanya. Mau disangkal kayak gimana pun, Gak iso. bisa. Karena dia dibesarkan dari situ.
Itu sebabnya penting untuk profiling mertua kayak gimana, cocok gak? Match gak kira-kira? Ketika ada ketidakcocokan antara menantu dengan mertuanya, entah yang laki-laki, menantu laki-laki dengan kedua Wis rabi lah mertuanya. niki. Oh, wis rabi ya konteksnya. Iku wis rabi berarti. Sing sampean ngomongno. Iya sih. Lah iya kok sampean takon balik nang aku wis rabi ya? Iya. Lah ya apa sih? Ini berarti kita masih bahas yang belum menikah ya? Iyalah. Ya berarti kalau udah kayak gitu, ya sebelum kamu memilih calon menetapkan hati sama si wanita itu lihat dulu. Ya background wong tuane kira-kira mbok ajak ngobrol nyambung gak? Nyaman gak? Oh, ternyata baik-baik aja terus tanya, "Ya apa sih lek nanggone lingkungan?" Wongnya kesane ya apa? Ini profil calon mertuanya ya? Iya. Dengan seperti itu kamu akan bisa membayangkan si mertuamu ketemu wong tuamu iso ketemu gak? Karena runtutannya panjang. Kok iso panjang? Nanti kalian berdua kan ono ta pasangan sih gak pingin punya keturunan. Iya. Kecuali Calvary yo. Yang lagi musim. Sing gak tak bahas nang kene yo. Iya. Enggak lah, kita bahas yang Umumnya aja. umum pengen punya keturunan. Ini nanti kan pasti diwarnai oleh dua keluarga toh. Ketika si cucu ini nanti ono nanggone mbah sing tekok lanang ya apa, mbah tekok wedok ya Calon apa. istri gimana? Misal dari culture keluarga ini berbeda. Habis tekok si mbah wedok dari ibu, mbah tekok ibu, Ya. ambek mbah dikudang A sampai Z lah. Arek iki nyaman. Marun budal nang ngone mbah teko ayah. Iya. Ternyata kudangan iki membuat tersinggung karena perbedaan culture. Gembyeng mana lo bos? Cucu ya korbannya ya. Iya, bukan cucu korbannya yo. Lebih ke arah akhirnya sinkronisasi gak ketemu sampai nang ngene turunan-turunan isor. Dan beratnya lagi ketika anak satu kesalahan yang terjadi rata-rata orang itu nggak ada yang siap untuk mengakui kesalahannya. Kenapa itu terjadi? Pasti golek sendenan. Anca ini wong tuamu ndedek. Nyinggung-nyinggung. Iya. Kalau sudah ngomongin misalnya ada ketidakcocokan di tengah jalan, wong tuamu didik awakmu ya opo sih? Orang tuamu bagaimana cara mendidik kamu sebagai menantu saya waktu masa lalumu? Itu kan ya akhirnya bermasalah bukan hanya dengan menantunya, tapi dengan besan. Dan ketika ngomong ngono biasanya duduk si mertua ya sing ngomong ngono. Pasangan biasanya. Lebihan awakmu lho dididik ya apa sih mbak? Ancen awakmu dididik untukmu koyo ngono. Makane saiki ketika ono masalah di dalam internal, Ya. nyaut-nyaut. Karena gak sinkron. Dan koyo ngono sampe gak tersinggung. Ya karena idolanya disinggung, Pak. Iya. Disenggol akhirnya ya mau nggak mau bentrok. ada konflik besar di situ. Itu sebabnya untuk sinkronisasi antara menantu dan mertua ini harus ada. Gimana sinkronisasinya? Ya nyoba ngobrol. Terus misalnya takon, iki konteksnya adalah pasangan yang memiliki hubungan spesial sebelum pernikahan yo, pacaran dan lain-lain. Profiling dulu aja. Karena itu akan bisa membantu dalam perjalanan nanti ke depannya. Termasuk masalah komunikasi. Iya. Takon nih tonggo-tonggo nih apa sih? Keluarga nih iki. Jadi dari situ gimana komunikasinya sama tetangga? Lah misalnya ini kasusnya kan itu kalau yang ada hubungan spesial sebelum nikah ya. Kalau menikahnya ala-ala kita. Iya. Ini kan ya walaupun nggak banyak. Tapi kan ada yang terjadi seperti itu. Dijodohkan atau dikenalkan via forum ta'aruf kalau sekarang. Kemudian dari situ
Dia kan backgroundnya, karakteristiknya kan nggak terlalu kenal. Yo bukan gak terlalu ya gak kenal. Iya nggak kenal. Istilahnya meski kadang ada sing apa jenis mendelegasikan orang lain Oke. untuk Nakokno. mencari informasi tentang keluarganya itu. Nah, informasi didapat ini kan belum 100%. Informasi apa sih 100%? Enggak, artinya minim sekali informasinya. Ya pastilah. Nah, ketika minim informasi ini, terus tahu-tahu sudah menikah, Ya. menghadapinya gitu ya. Ya berarti sing lanang kudu dongdeng. Hmm. Iku tok, maksudnya ketika kamu memilih jalur untuk menikah dengan cara dijodohkan, gak ono pilihan selain sing lanang kudu dongdeng. Berarti mentalitasnya harus bagus. Harus sehat secara Harus mental, sehat, heeh. Terus kemudian pinter, ngerti hukum, ngerti hukum. Minimal fikih pakai dasar lah. dasar iku lah. Safinatun Najah kudu khatam lah. Atau ini dan beberapa hal terkait dengan komunikasi. Cara berkomunikasi pun penting kan. Harus kalau itu. Itu ngomong fikih toh. Tapi kan ketika kita ngomong mental sing sehat, kriteria mental sehat kan dia udah bisa berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Ketika dia sudah bisa berkomunikasi dengan diri sendiri, ya dipastikan dia isok komunikasi sama orang lain. Jadi kalau emang kamu sebagai cowok dan harus dinikahkan dan dijodohkan, pilihanmu harus nambah ilmu. Gak ono liya. Gak ada yang lain. Gak ono. Ojo sing macak lemes-lemesan ada gak ketemu, Bos. Pokoknya Lah niku wonten sing mboten ngalim, mboten napa, tapi dijodohno tapi tetap melaku. Kalau bahas koyo ngono kan iku koyoane kisah-kisah khusus toh. Ya aja digelen nang ngono forum umum lah. Atau banyak orang yang nggak tahu bahwa mentalnya sangat sehat. Maksudnya? Istilahnya itu mang wong itu gak patek alim. Oh iya. Tapi bisa mempertahankan rumah tangganya. Oh iya. Bisa jadi karena mentalnya sangat sehat. Oh iya, sing iku mungkin gak diomongno nang gone wong akeh. Heeh. Gak diomong-omongno, bisa. Jadi itu yang terutama itu profiling tentang mertua itu penting banget. Dan harus kamu bicarakan ketika mau menikah itu hidup di mana. Apa yang kamu takutkan? Penting Yo, loh. paling mbok wedeni ku wong misalnya untuk cewek yo, cowok sing model koyo apa? Sing paling kamu takuti. Misal cowok sing suka nongkrong malam. Takonono calonmu. Doyan nongkrong malam gak biasa nih. Kayak kita. Ketika dia anjene doyan butuh komunikasi dengan kenceng di malam hari, terus kamu tiba-tiba seneng ambek DE dan kamu menginginkan ya wis lah engko pasti DE isok meneng. Ketika menikah ya keliru, Bos. Dia akan bisa standby di rumah. Wadah. Gak iso. Karena itu habit ya. Karena pernikahan gak mungkin merubah seseorang. Akan memunculkan aslinya. Iya, pernikahan hanya memunculkan sifat asli seseorang. Nah, misalnya sampean ketemu wong asline brawawokan. Ternyata ketika menikah dia kalem. Ya itu aslinya. Aslinya kalem. Cuma nang jobo untuk terlihat struggle dan tidak diganggu orang lain ya mungkin dia ndodone satu sisi lain. Sing keras sing opo. Tapi lah nek lemes mari pernikahan antara kau wotok kau wusro berarti nang jobo iki sajane kotok kusro. Cuman gak ada kesempatan. Kalah kekuatan. Kalah kekuatan. Mumpung ada partner yang bisa iya, yang menurut dia adalah levelnya di bawah dia, akhirnya ya ditekan. Ini kita baca dah. Oke. Oke, udah mulai banyak yang komen. Timbangan kok kesuwen. Ya. Kita mulai baca sekarang. Dari Kak Eva, kalau bapaknya pendiam tapi anaknya aktif, soalnya mertua cewek udah meninggal, Gus. Ya apa? Bapaknya pendiam tapi anaknya aktif. Yang mertua cewek udah meninggal. Yakin. Menurut jenengan kalau pasangan yang sayang, perhatian sama orang tua dan anak dan adik perempuannya, loh. Ya apa sih? Kok ngene? Ono sing difilter sampai TikTok ta? Belum ada notif?
Kok bingung aku pertanyaan yo? Bentar. Tak urut nih ya. Ya. Kalau bapaknya pendiam tapi anaknya aktif. Soalnya mertua cewek udah meninggal, Gus. Gus, menurut jenengan kalau pasangan yang sayang perhatian sama orang tua dan adik perempuannya, kira-kira nanti kalau udah menikah jadi bumerang nggak? Apa itu salah satu tipikal cowok family man? Oh ini cewek berarti ya? Ya. Gak lah. Yo, makanya balik mana? Sesehat apa deh? Dan tipe pasangan yang samain idamkan kayak gimana? Yo. Kok pasangan yang samain idamkan itu memang seperti dia? Kalau misalnya jenengan nyari family man, cowok yang sayang sama keluarga, terus sampean protes ketika dia ngaboti mbake, ngaboti ibuke. Loh ya berarti sampean gak wajar. Karena ketika seorang family man berarti dia mendahulukan keluarganya. Sebelum jenengan datang ada keluarga yang membesarkan dia. Ketika dia rodok condong merono, ya aja protes. Jangan salahkan. Itu yang normal. Tapi ketika dia emang dalam garis bawah dia wis ngalim, dia wis paham, dia sehat secara mental, ya dia akan tahu mana yang harus didahulukan. Makanya butuh ngalim itu mang lho. Iya. Mana prioritas nomor satu? Iya. Kalau dalam fikihnya kan yang prioritas itu istri, Istri. kedua anak, Ya. baru kalau ada lebihan Orang ke tua. mertua, dan Ya. seterusnya. Tapi kalau dia nganggapnya dia fikihnya atau alimnya kurang, bisa jadi dia akan mendahulukan keluarga yang membesarkan dia. Iya, itu kan masalah mana? Heeh. Apakah dia tidak family man? Buktinya sopa yang sampai keluarga nih. Samain pendatang baru. Lah pertanyaan nih, seberapa dia memandang jenengan? Sudut pandang itu yang perlu diatur. Nah ini kalau misalnya yang cowoknya ini belum alim, ceweknya tahu nih, harus ngasih tahu kan. Ya. Mas, menurut Vicky aku kayak gini. Ketika dia family man dan masih akalnya sehat, warasnya, ini dia akan, oh ini dalam Vicky seperti ini. Oh berarti aku harus mengikuti itu. Gak mesti. Lah pertanyaannya kesehatan mentalnya mah lo. Kalau dia family man dikandani ngono mentalnya gak sehat, dia akan bentrong dikandani wong wedok. Karena banyak orang itu ngambil hukum itu yang menurut dia suka. Sesuai kebutuhan dia. Iya, dia kepingin gak dilawan, ya berarti hadis-hadis sing wong wedok ngelawan wong lanang itu digawe. Tapi hadis-hadis tentang seorang lelaki yang tidak bertanggung jawab dan dimbok-mbok nang neraka gak dibahas. Roto kayak ngono. Iya. Makanya memilih pasangan itu penting. Ketika jenengan dipilihkan oleh takdir misalnya, lewat perjodohan atau apapun, berarti harus ada kesadaran untuk menambah ilmu. Nah, cara menambah ilmu. Kok nambah ilmu ya apa caranya? Enggak. Artinya gini. Kan banyak jalan toh sebenarnya. Iya. Ketika orangnya ini menyadari bahwa saya butuh menambah ilmu ini bagus. Tapi kalau dia tidak menyadari ini, oh saya masukan dari orang itu nggak masuk. Nek wong wis kotok ngono piye carane? Ya kan berarti gak ngalim. Karena lek wong ngalim ngerti. Iki ilmu genah. Bisa jadi orang yang soleh. Soalnya belum tentu ngalim. Lah, itu masalah kan? Lah iya kan butuhnya ngalim sih. Ngalim itu bukan berarti dia itu sudah mempunyai banyak ilmu, enggak. Minimal dia tahu dia lagi kosong, dia butuh diisi ngono loh. Ya. Dia berarti mempunyai pengetahuan tentang dirinya dulu minimal. Oh iya rek gak oleh ngene. Oh iki ternyata hukume fikih iki. Loh, kok akeh yo? Oh sese ndelok culture keluargaku ya apa? Oh ternyata culture keluargaku iku fikih model koyo ngene baru diikuti iku. Seperti itu. Karena misalnya contoh ngalim. Ono beberapa kita ngomong pondok pesantren dengan culture yang berbeda. Ketika dia ada di masyarakat mana? Kalau dia soleh dong gak ngalim, kotok bos. Masalah. Kotok bos. Masalah riyoyo misalnya. Iya. Kotok bos. Tapi kalau dia ngalim, Dia akan tahu, oh ini dasar hukumnya ini. iya, oh aku nang kene iki sakjane aku harus mengikuti iki. Dasar hukum A,
Tapi karena lingkunganku iki adalah sepakat B dan ketika nglakoni A iku mandoroti luwih gede, ya wis melok B. Toh padha bener e. Ya, ada dasar hukum dua-duanya. Lah iya, botone iku. Ngalim iku bukan berarti dia harus terdidik. Sing sepenuhnya terdidik, tapi ngalim dalam artian dia udah kenal dirinya, dia tahu kapasitasnya. Dan dia mau untuk belajar, menambah kapasitas. Dan dia tahu posisinya. Positioningnya ada di mana, nilai toleransinya bagaimana. Iku. Lah nanti kalau sudah menikah, pripun Gus? Misal pertanyaannya. Untuk cowok atau cewek? Misal untuk cewek, sing biasanya bengkerean ambek mertua wedok. Ambek ibuke si suami. Sering bengkerean. Pertama iku sing harus sampean sadari, niatmu nikah biyen iku apa dhisik? Petanono iku dhisik ae. Ketika sampean kepengin nikahi arek iku tok, lho ya wis keturutan sih. Ya, karena dia baik, dia penyayang, dia saja. Lho iya. Tapi kan keturutan sih. Iya. Lho ya wis ketika keturutan syukurono ternyata adeke ya ana imbuhan ya iku duwe wong tuwa. Ya apapun bentuknya. Ketika lah terus ana apa kula niki dadi mantu digencet terus bla bla bla. Ya sampean delok. Mene lek wis sampean duwe anak ya anak cilik-cilik ya. Kira-kira sampean duwe mantu wedok. Terus model kok sampean ngene iki rido gak? Nah, coba ngocok. Iya, rido gak? Atau berandai-andai dulu seumpama itu belum terjadi. Kalau berandai-andai misalnya diperlakukan oleh mantunya seperti itu, Beda pendapat nih. beda pendapat. Ambek mantu. Terus diunukno ambek mantu. Iso nrimo gak? Carane mantu ngomong keliru kan nyinggung, Mbak. Iya. Iso nrimo gak? Lah ketika dia gak kepengin diunukno, ya wis anggapan ini adalah tirakatmu. Untuk mendapatkan mantu yang kamu inginkan. Sing manut ambek awakmu. Enak sih. Enak. Lah iya, kabeh kan ana tirakate. Tapi kadang ini kebaper duluan. Yo baper kan wajar manusia, sing ilmune kurang. Pasti baper. Ya. Wong lah nek ilmune kurang pasti baper. Pasti. Nah, Apa? ketika seperti itu, yang harus dilakukan adalah ya tambah ilmu. Tambahane ilmumu. Ini bukan hanya cowok ya, Semua. cewek juga harus nambah ilmu. Saya coba Dan sampean gunakan akal sehat. sampean pikirno. Ketika wong baper, iku sudut pandangi sempit apa luas? Sangat sempit. Fokus pada satu titik. Lah iya, ketika ngomong sudut pandang sempit, iso dia anggap dia berilmu, Ya, belum terlalu maksimal. ya bernafsu dong. Bernafsu. Ya. Bernafsu gak berilmu dong. Karena lah nek ngomongno ilmu, balik lagi kita dulu ngomong perbandingan iku kaya apa? Ojo dibanding-banding ki. Loh, lek gak ono perbandingan, ilmu iku teko perbandingan lho, Bos. Ya, kita nggak akan tahu hitam ketika tidak ada putih. Iya, kita nggak akan pernah merasakan manisnya madu kalau kita tidak pernah merasakan getirnya empedu. Yes. Kelas gak sih? Kelas. Pahitnya kopi. Dan manisnya gula, Ya. jamik Bos. Tapi akhirnya gak ada gula. Tapi emang Japanese nyaman loh tanpa gula. Iya kan anjene dia udah pakai fruktosa, gula dari Kopinya sendiri kan. iya, gula alaminya. Jadi Oke. ngoten. Ketika ini banyak sekali FYP yang di TikTok saya, Ya. itu ngomongin menantu yang bersyukur mendapatkan mertua yang istilahnya bisa diajak komunikasi. Tapi banyak juga menantu yang bermasalah dengan mertuanya, terutama cewek-cewek. Cewek-cewek entah sekarang kok banyak FYP yang curhatnya di media sosial ya. Ketidakcocokan dengan orang lain. Karena satu, dia bukan hanya butuh didengar, tapi butuh dianggap ada. Mungkin dia curhat itu karena dia merasa pendapatnya itu gak dianggap kayak mertuane. Aku golek bolos yang memiliki pemikiran sama. Lah ya apa caranya aku nyaring bolos yang memiliki pemikiran sama? Ya tak ombolno ya tak upload aja nang media sosial. Di mana esok tampil dimanapun.
tanpa wajah pun dia akan bisa tampil. Tanpa wajah dia bisa tampil dan pemikirannya yang sama pasti akan sepakat. Akhirnya dia ndak jare wong Jawa gak lagi golek tombo. Tapi lagi golek konco. Balik mana ke culture gotong royong. Ini Mostly orang Indonesia gak pede untuk sendiri. butuh diiyakan orang lain. Iya, mostly orang Indonesia untuk pendapatnya sendiri gak pede. Dan selalu butuh panggung. Lah cuman gak percaya. Coba lihat di sekitar jenengan, ketika cerita pasti ono tambahan. Yo gak? Ya apa? Bener gak? Dan itu kadang bikin ragu toh, yang saya alami. Ya anjane wonge ragu dan butuh bolo dan dia merasa pendapatnya gak valid. Makanya dia ngomong, "Yo kan? Yo gak? Bener kan? Tuh kan?" Kayak voting ya akhirnya. Iya bener. Karena culture kita gotong royong. Apakah culture gotong royong itu salah? Enggak. Enggak. Tapi penyalahgunaan gotong royong itu yang masalah. Ketika penggunaan gotong royong sudah over, semuanya kalau berlebihan, itu pasti masalah. Apapun itu. Bahkan saya sempat nemui beberapa orang itu gini, ketika ngomong, iya sih, sambil nyentuh gini kan udah ekspresif toh. Iya. Kalau hanya masih yo kan, yo sih, itu masih dalam ucapan. Saya rasa tingkat ketidakpedannya masih sekian lah ya. Oh itu gak pede. Karena Iya. tiap orang beda-beda. Tapi yang ada ekspresi sentuhnya. Iya mungkin levelnya sama. Cuman dia diajarkan agar orang lain ngereken, itu Dengan menyentuh. bedanya cuma di situ. Jadi nggak sing lek njawil iku wis nemen, lek ngomong tok gak nemen. Karena kadang pukulan itu akan terasa lebih ringan daripada omongan. Iku ditonyo dhuwur. Bengok atuh, bales, selesai. Kena omongan ruwet, Pak. Sak keluarga iso ambyuk gara-gara omongan. Jadi nggak bisa kita lihat apakah itu secara verbal doang atau verbal plus fisik itu menandakan Tingkat. ketidakpercayaan diri seseorang, nggak bisa. Nah, ketika ini permasalahan itu dihadapi oleh orang yang belum siap secara mental, dia sudah siap menikah nih ya, Ya. sudah menikah pasangan suami istri. Si Baleni mana? Nah, Dia sudah siap menikah. dia sudah siap menikah menurut dia, Iya, karena pasangannya menurut dia sudah sangat cocok. iya. Tapi dia nggak siap dengan mertuanya. Iya, Nah, ini kan di ujungnya kan masalah. iya. Nih kalau sudah terjadi pernikahan, Iki sudah terjadi apa dorong? Sudah. Moro-moro menikah. Mm-mm. Ya nambah ilmu. Diperbaiki. Kedua belah pihak ya. Iyalah. Istri dan suami. Ojo jauh wong tua sik. Mm-mm. Fokus ke diri sendiri dulu. Untuk develop. Fokus membenahi diri sendiri. Jangan apa ya, karena culture-nya juga pendidikan kita iku lho sing garai rada sumpek yo. Ono anak kebentuk sing delokno Bine. temboke. Jadi kita emang diajarkan untuk nyalahkan. Kadang anak kecil kalau misalnya jatuh dialihkan kodok. Iya, jadi mudah ke distraksi. Jadi nggak pernah fokus sama masalah. Iku loh. Jadi sebenarnya banyak orang itu ono masalah tapi dia nggak ngerti masalahnya nanti. Karena ketika ono masalah, itu sama dengan harus didistraksi. Akhirnya Dialihkan. setiap ono masalah dia harus teralihkan. Lah ketika dia teralihkan, nggak ngerti apa masalah Ketika Nggak ketemu. Ketika nggak ngerti masalah, ya apa kayak solusi nih? Lah itu apa caranya? Datang ke profesional. Kalau jenengan merasa jenengan udah butuh sembuh dan pengen sembuh, cukup berangkat ke psikolog. Tapi kalau jenengan ikut dilihat orang lain sakit dan jenengan nggak merasa sakit, berarti orang sekitar jenengan kudu ngeret jenengan psikiater. Psikiater ya kelasnya ya. Psikiater, Bos. Karena dia nggak merasa sakit. Iya. Banyak juga orang yang merasa tidak sakit itu loh masalah. Karena rasa maneh.
Orang sakit tapi merasa tidak sakit. Lingkungan terganggu dengan sakitnya dia. Mm-mm. Kan banyak toh itu terjadi. Banyak. Ketika seperti itu, nah PR-nya adalah lingkungan kan Iya. yang harus nggeret dia ke Psikiater. Nah, masalahnya penolakan ini berat. Apalagi di lingkungan yang bukan kan banyak orang yang tinggal di perumahan atau di lingkungan tertentu yang tidak dekat dengan keluarganya. Tapi dia bermasalah dengan lingkungan. Lho ya wis, kan pasti duwe kontak toh. Keluargane kono. Atau wis jeneng masyarakat wis musyawarah warga lho. Geret ae, Bos. Lah apa sih? Kelasnya wis akut itu. Iya, kan jare bermasalah banget sama lingkungan. Ya wis, untuk pimpinan lingkungan mengambil sikap seret. Terus ya apa ayo? Di Jarno. Ya gak mungkin di Jarno. Mengganggu. Ambek rasa-rasan tok. Apa efek rasa-rasan? Yang terjadi kan seperti itu banyaknya. Wong itu mending ngomong banyak orang yang membicarakan seseorang yang bermasalah menurut mereka, tapi di belakang orangnya. Karena kulino bojo. Karena terbiasa berbohong. Gak siap menerima fakta. Hanya bisa menerima kata-kata indah. Akhirnya nang arep ketok indah. Nggurine bosok. Berkelanjutan, akhirnya dendamnya diturunno nang anak putune. Akhirnya ada cilik gak apa-apa, akhirnya tiba-tiba musuhan ambek koncone. Gara-gara tahu masalahnya. Gara-gara wong tuane. Ojo nang. Iku nakal. Iku anake nakal. Iku bapakne nakal. Anaknya ojo digombel. Terus apa salahnya? Kenal dulu, misalnya gembyeng baru batasi. Yang terjadi kan lingkungan mungkin sekarang udah mulai ada perbaikan ya di situ ya. Culture kita. Mana? Apa aja akeh? Mana ada perbaikan? Pengen tahu saya. Jauh no dendam turunan itu. Sak kelompok bos, ojo apa-apa gak ero tolong. Ya kan aku gak ero fakta realnya. Oh gak ngerti. Atau gak mau atau lagi karena menurut saya gini, sosok yang tidak tahu. Enggak, menurut saya gini. Oke, misalnya saya pernah bermasalah dengan seseorang iya. Atau orang tua bermasalah dengan seseorang. Tapi ketika orang tua bermasalah dengan seseorang, saya dengan orang itu ya walaupun ada input ya, ada informasi, tapi nggak saya anggap ada. Itu kan keputusan sampean. Keputusan ide. Ya nggak tahu. Lah iya toh. Kan saya nggak bisa mengendalikan orang lain. Lah iya, tapi fakta nih. Main cepet gak? Di depan saya nggak ada yang main cepat, ada yang nggak. Lah iya wis toh. Berarti kan memang terinfluence toh. Iya wis. Bukan berarti kita harus melakukan hal itu untuk menjadi bagian dari mereka, enggak. Kita kan bisa mengamati. Apa salah yang ngamati? Iya nggak salah. Saya lagi gampangnya ini lah. Si A ambek si B dua masalah. Si kayaknya. Si A ambek si D dua masalah. A iki bolone BC, D iki EF. C ambek F iki sok tukaran lho. Walaupun mereka dua masalah. Karena lingkungan A dan apa? A dan D, persahabatan antara A dan BC, antara dia dengan A kental, dicurhati. D iku lho jahat ambek aku. Kena brainwash ya. Yo, D ngomong nak EF A jahat ambek aku. Lho A iku bolone sapa? B ambek C. D bolone sapa? E ambek F. F ketemu C iso lho gak sapa-sapaan. Itu menandakan kita masih bisa atau masih banyak di sekitar kita yang bisa mendapatkan kebencian turunan. Warisan kebencian itu abot loh, Pak. Iku sing ojo ngomong, iku kan kita ngomong tentang orang tua yo. Superhero kita sing gedekno kene. Ngomong kok konco kene ketularan. Kok iso? Bahas sing iki sing
Itu wakil lagi. Iya sing gede. Heeh. Wong tuwa sing padha mbek wong tuwa ada. Terlalu besar. Efeknya terlalu besar. Sing enek kanca lho, jika pengaruh sih. Konco tongkrongan tok, ngertine kenale jek entas. Informasi yang disampaikan bla bla Tawuran bla itu bla apa? bla. Hah? Tawuran itu kok apa? Ya, Masalahnya wong piro? wong siji loro. Lho, Gak iya. akeh. Lah iya. Dadi wong sak kampung. Iku efek apa lek gak gotong royong? Heeh. Solidaritas. Solidaritas. Makanya nih, ketika kita ngomong satu hal terlihat positif, di satu sudut pandang mungkin positif banget. Di sudut pandang lain, riak banget. Toxic positivity bukan sih. Banget. Iya. Jadi semua, makanya butuh balik mana? Butuh pinter, Heeh. butuh alim, butuh punya banyak ilmu. Agar apa? Kita bisa menempatkan di tempat masing-masing. Sesuai porsinya. Sesuai posisinya dan posisinya. Misal solidaritas nih, ternyata sahabatnya ini bermasalah dengan hukum. Terus karena solidaritas kita sembunyikan dia. Heeh. Lihat bareng bos. Ya tambah kenemenen. Ya istilahnya kan gini, menyembunyikan seseorang yang menjadi pencarian. Lah iya Itu kan kan lebih berat. Iya kan pidana juga akhirnya kena karo. Apakah seperti itu solidaritas atau jenengan dengan kooperatif menunjukkan posisi ini si konco sing bermasalah iki mang fungsinya apa? Agar dia segera untuk menyelesaikan tanggungan hukumnya. Ben konco sampean gak merasa bersalah berlarut-larut. Cek gak was-was uripe. Dan lebih diselamatkan karena ini ya, menyelamatkan dalam arti ini kasus hukumnya. Ya wis dalam arti apapun. Iya, artinya gini, dia akan Iya. diserahkan kepada pihak yang berwajib. Iya. Dan ini akan menyelamatkan dia ke jalan berikutnya, Lah iya. mempercepat itu. Iya, kan mau nggak mau penjara yang lebih serem. Itu adalah ketika kamu dipenjara oleh rasa bersalahmu. Oleh dirimu sendiri. Was-was itu gak enak bos. Ketok-ketoken, wedi, ngejer, ben oba iku rumangsa koyo kate ana sing menghakimi, ada yang mau menyelakai. Yo tambah saken. Butuh power banyak, energi yang banyak. Iya dan pasti butuh keberanian. Kan dia ketika merasa, oh aku ki gak digolek polisi ya. Ya. Aku gak digebuki wong ah. Ketakutan berlebih itu kan ya menyakiti diri sendiri. Banget. Itu sebabnya ketika ya apakah solidaritas model kok ngono balik mana solidaritas saya. Karena lek misalnya bahas sing ngomong Jawa maneh. Oh, aduh maneh. Aduh maneh. Karena kemang teko maratuwa jebus-jebus nang ngene kasus ngene kan ya rada Menggo. iya melarah sih ya. Tapi kan self buildingnya masuk. Iyalah. Jadi ketika kita menghadapi kasus yang seperti itu, artinya ketika kita misalnya merasa apa yang kita lakukan dengan mertua atau kita sebagai menantu nih ya, melakukan sesuatu yang menurut mertua nggak pas. Sebenarnya kita sadar. Dia lo ono bener Iya. Cuman ego kita yang tersakiti. Lah ya masalah. Nah akhirnya kan kayak penjara tadi. Iya. Terpenjara oleh perasaan sendiri. Khayalmu, imajinasimu digebleki ambek pikirane dhewe ya lawara lho, Bos. Mau curhat ke suami, jelas suami akan misalnya cewek nih ya kasusnya. Ketika si istri ini mencurhatkan orang tuanya, mertuanya, otomatis si anak kan ya bagaimanapun dia idola saya loh. Walaupun kadang-kadang ono sing gak koyo ngono juga. Ya, tapi kan dia akan mempertimbangkan secara logis biasanya orang laki-laki. Biasanya sing kalah mbek wong wedok ku ya gak, ya sapa jare sing wedok, akhire musuh wong tuane dhewe ku ya ono sekonyol iku. Aku mek ngelingno ambek ibu-ibu sing anak isih cilik-cilik dan sampean sudah melakukan hal itu. Jenengan berhasil membuat suami jenengan sepemikiran sama jenengan, akhirnya sampai suami jenengan memusuhi orang tuanya sendiri. Ya wis muga-muga sampean gak sampai kebales ngono tok lho.
Moga-moga selamat. Iya, lawor soalnya. Bayangno lah. Saya wis anak sih. Ya. Terus anak sampean dipengaruhi bojone Heeh. sampai akhirnya anak sampean wani nglawan Musuhi. aku sampean. Ha. Iya. Ya apa rasane? Iso bayang. Ah. Jembakna banget iku. Oke, kita sapa Pak nonton dulu Ayo. ya. Untuk sahabat ngopi yang mau nimbrung silahkan komentar. Kita hadir di TikTok di Obrol Warkop dan YouTube Obrolan Warung Kopi. Me aku Silakan. tok mangane tak tutup. Hmm? Me aku tok nang YouTube. Iya ta. Iya. Mangane tak tutup. Tapi kalau mau stand by di YouTube nggak apa-apa lah. Ya. Tambahin jam tayang kita. Matur nuwun. Apa iku? Dari siapa ini? 14. Assalamualaikum Gus. Sudah Waalaikumsalam. lama tidak berjumpa. Nggih. Seminggu tok gak ketemu. Setiap Senin kita live. Iya. Cuman jenengan aja yang nggak hadir kayak. Iya, seminggu tok pokoknya. Yang komen silakan komen. Kita tetap akan membahas tentang hubungan mertua dengan menantu. Ya kemang tips and triknya ya kemang. Tambah ilmumu. Buat sing malas nambah ilmu minimal anggapan iki tirakatmu. Wis. Ben anakmu gak ngelakoni. Sing kok sama lakoni saiki nang maratuwa. Oh kono ya. Dan minimal sampean pun tidak menjadi menyebalkan menurut sudut pandang sampean sebagai mertua nantinya. Tirakati saiki. Karena nggak mungkin akan terjadi sesuatu di masa depan kalau nggak dimulai hari ini. Gak mungkin sampean iso wareg. Lek sampean budal sik, tuku mangan sik. Wis mari tuku mangan, njukuk sendok sik, wis ana sendoke, diangkat sik sendoke, dilepokno lambe kecapi dhisik, Mari ngono dientekno. dilek-leki dhisik. Mari ngono Baru wis wareg. entek baru wareg. Urusan ngono lho berproses, Bos. Nek sampean jek membayangkan aku lapar, hanya membayangkan makanan sampai kapan pun Woi. gak wareg. Remek sampean. Iku sih. Jadi intinya ketika kita melakukan sesuatu pada berhubungan dengan mertua atau berhubungan ingatlah bahwa ke depan kita akan jadi mertua. Iya. Mau nggak kita diperlawan seperti itu oleh pasangan anak tersayang kita? Lah jembek sih. Niku anakku tak gedekno, saiki gede-gede ngeramut awakmu, aku gak direken, kelakuanmu tambah kayak ngono. Ini sebenarnya kenapa sih kok banyak mertua yang nggak cocok dengan anak mantunya? Apakah karena anak mantunya atau karena mertuanya? Foto dini. Jealous. Sama-sama jealous salah memandang si orang tua, salah memandang anak. Dan pasangan salah memandang suami. Salah memandangnya? Iki propertiku. Iki anakku, iki genku. Oh. Bukan dipandang sebagai iki adalah titipan Allah yang juga makhluk. Yang dia juga punya kewajiban terhadap kehidupan dia nantinya. Yang dia punya tanggung jawab kepada apapun yang dihadapi nantinya. Dan si istri pun lali. Lah nek bojoku sing tak sayangi karena kebaikan dia dan lain-lain, itu adalah hasil didikan dari orang tuanya. Itu hasil darah dari ibunya. Membesarkan dia, mendidik dia. Masa ungkapan terima kasih kepada seseorang yang super banget sehingga menghadirkan pasangan seindah iku ae. Sampeyan gak iso respect. Jaluke karena apa? Si cewek nganggep iki genku tok, gak oleh gawe liyane. Hasrat menguasainya ya. Iya, karena ketika dia ngereken ibuke, menurut si istri, dia sedang berselingkuh. Menduakan saya. Padahal orang ya guys sesaklek iku, Bos. Wake up, tangi, yuk tabu hidung. Cewit. Bangun. Kan itu banyak terjadi tuh ya. Iya. Nah, berarti akar permasalahannya ketika mertua dan menantu ini tidak bisa selaras, bisa jadi itu ya.
Mostly bukan hanya bisa jadi mostly iku. Karena apa? Kurangnya ilmu. Positioningnya kayak apa? Kurang paham dia. Karena pesene waktu dia kecil, loh, iku nanti ojo sampai dijokok wong liya. Iku Apa yang punya kamu miliki? Diajarkan pelit. Iya. Tapi itu budaya, Pak, culture ya. Iya, kalau misalnya culture yang menimbulkan banyak apa ya, kegelisahan, permasalahan, apakah harus tetap dijalankan? Apakah harus tetap dilakukan atau kita pilih jalan yang lebih bijak yaitu menyudahinya sekarang? Kapan mari ini? Ya di generasimu sekarang. Kita bikin satu culture lebih baik lagi. More Untuk better. generasi berikutnya yang lebih baik. Ini ada komentar dari Nisa. Angel bang, kalau dalam satu rumah ada 2 ratu. Memang selalu ada polemik. Balik lagi kita gimana nyikapi. Ini cewek kok. Oh iya. Lah, pandangan jenengan ini aku sih gak sepakat. Ketika Satu istana ada 2 ratu. satu istana 2 ratu, itu gak mungkin. Ratu anak mesti itu pasti. Sing situ Ibu Suri, Bos. Iya. Istana nanti lek sing kerajaan-kerajaan niku pasti Ibu Suri raja baru ratu. Bukan 2 ratu. Iku Ibu Suri. Takon Ibu Suri sopo? Ibu Sisir. Ibu Sisir. Jadi itu ketika ngomong di dalam satu rumah ada 2 ratu, lah itu buat saya kesalahan analogi. Karena dimanapun dek kisah akeh kok, kisah-kisah sing kerajaan-kerajaan. Apa meneh drakor, penggemar drakor kan memakai. Yo, sing ngono. Pasti ono Ibu Suri. Iya, berarti dia nggak ngerti positioningnya. Ya? Iya, menganggap posisi antara mertua dan dia sama. Padahal si mertua, ibu mertua itu Ibu Suri. Ibu Suri. Yang- Dia tuh ratu. Ratu, tapi bapaknya raja. Ibunya raja, sorry. Coba ya sih. Ibu Suri kan ibunya raja, toh, Pak? Lah iya. Oh jadi bahasa ratu-ratu mana? Enggak ada tambah bingung. Ibu Suri adalah mantan ratu. Mantan ratu. Dan dia ibunya raja. Iya. Itu yang perlu diingat. Mm-mm. Dan ketika kamu berada di satu rumah dengan beliau, kamu nggak sama di rumahmu bukan ada 2 ratu gak? Ada Ibu Ratu Suri. ini masih tok kamu, tapi ono Ibu Suri, ono Mbok Nerojo, ngono iku lho. Jadi tolonglah lek bikin analogi itu yang bener dulu. Ben ngomongin nyernane enak. Mm-mm. Dan wilayah kebijakannya kan juga beda Beda antara Ibu lah. Suri dengan ratu. Beda. Dan kalau misalnya Ibu Suri ku kadang-kadang terkesan gak iso nrimo ratu dengan baik. Banyak cerita seperti itu di drakor. Iya, karena gayaku berarti berangkat menikahi wis salah. Apa enggak karena pospor sindrom kalau Ibu Suri tadi? Apa itu? Pospor sindrom. Ya apa itu? Kena sindrom pernah berkuasa dan Iya, pernah berkuasa atas anaknya. iya. Karena sebelum menikah dengan orang lain, dia adalah anakku yang menjadi milikku. Iya. Ya gak. Ya gayaku karena posisinya si ratu gak iso njoko ati nih. Gak iso nyelondo. Gak iso positioning Kepada Ibu Suri. Ibu Suri. Dan selalu ngomong aku wis ngalah terus, Mas. Tapi dununo. Lah ketika jenengan wis ngalah terus tapi dununo, pertanyaanku situ, biyen kok gelem dirabi ambek arek iku? Berarti kan gak cocok sebenarnya culture-nya. Buktinya apa? Sampeyan ngomong cocok ambek anaknya tapi ambek ibu gak cocok itu aneh. Berarti ono hanya faktor kecil, irisan kecil yang jenengan pertahankan dari itu. Dari pernikahannya. Iya, dari apa sifat si cowok mbok ganteng tok, tau apa? Nek tuwek ganteng hilang terus piye? Iya buyar paling kok sing akeh cerita iku. Suwek-suwek buyar. Suwek-suwek buyar.
Wis suwek tapi buyar. Ono maneh? Sing bener kuwi, satu rumah tidak boleh ada dua wanita yang masih ada hubungan keluarga. Loh. Dan kok lana ya apa, Bos? Tolonglah. Dari Amar Muktafa. Enggak lah, dia anak wedok, masa langsung digele panti, please lah. Iki Siapapun- analoginya keliru bener nih. Ayo bayang no. Nek di omahku, ono Ibu Suri, ono Latu. Ya, Gak punya anak perempuan kan. ya, Lah nek misalnya aku di anak wedok, berarti ono wong wedok telu. ya, Gak oleh nih, ya. Terus diusir kabeh. diusir kabeh. Ya apa rek? Semua itu boleh. Basio sak omah iku ono Wedok kabeh. beberapa kepala keluarga yo. Nah, Maksudnya kadang-kadang di dalam ageng, itu kan ono beberapa keluarga anjir. ya, heeh. Beberapa kepala keluarga. Tapi mereka hanya mengatur keluarga kecilnya. Tapi urusan gede, ya wis pimpinan klan yang ngomong. Kita kalian kayak game apa iki? Contoh, banyak pondok yang menerapkan itu kok. Ono Mbah Yai, Nah, putra-putrane Gus ning Gus, gone. heeh. Iki nikah. Omahe Duwe Jawa anak. ejer kabeh. Omae lho nang kono kadang-kadang sik ra dalem sih an. Hmm. Lah mereka iku ya wis cukup apa ya sadarilah posisimu. Emang ya harus kamu atur ya wis lingkup kamar iku tok. Hmm. Ojo ngeletes ke doan, jangan melebihi batas. Ngoten lho. Ketika seorang mantu hidup di rumah mertuanya, ya ngerti yo, kamu itu hidup bukan di kerajaanmu. Kamu boleh mengatur kerajaan kecilmu. Iya. Tapi kalau untuk urusan yang keluar di luar ini, ono aturan diri. Ono aturan dhewe. Padha ambek kene misalnya pindah nang Nevada, Hmm. terus nggih aturane kene dhewe. Diusir, Bos. Kalau dari citizen, Jangan kan gitu. Kita misalnya pasangan suami istri menikah, kemudian dia hidup di perumahan yang eksklusif lah ya. Iya. Itu pun masih punya aturan Punya loh. aturan. Makanya kalau hidup tanpa aturan itu yo angel. Kelasnya di rimba raya pun ono, hukum rimba ono aturan. Ngono lho. Kalau hidup tanpa aturan gak mungkin. Tapi kalau misalnya di dalam satu rumah itu banyak sing ngatur, lah positioningnya sing keliru. Sing sitok rumangsa aku wis tak bojo berarti kudu tak atur kabeh. Ya masalah, ngerti ya rek. Dari ini ya Bang, taat karo berbakti iku sama apa berbeda? Lek jare Habib Ja'far beda menurut jenengan pripun? Taat, Sama berbakti. yo berbakti ambek taat gaya aku yo. Taat aku menjalankan. Hmm. Ya dilakoni aku taat. Budal. Gak ada yang mikir liyane. Gak ada mikir liyane. Taat. Berbakti. Lagi aku berbakti kan luweh luas. Gak ngerti bentuknya apa. Karena taat iku kamu hanya menjalankan perintah ngono lho. Buat yang menggerundul gak ngurus. Gak ngurus. Tapi yang berbakti dengan hati yang tulus. Berbakti iku luwih bikin butuh imajinasi dan kreativitas lebih. Hah? Iya, wis tak lah padahal kata-kata iku ya iso tak patahkan kata-kata melayani. Melayani mbek taat iku ya iso dibres-bresno ngono. Taat dan berbakti ya iso dibres-bresno ngono lho. Tapi ketika kita nyari persamaannya, cara terbaik untuk berbakti adalah taat. Cara terbaik untuk berbakti adalah Taat. taat. Karena jenengan nggak Bisa. butuh kreativitas. Jenengan pasti menyenangkan. Heeh. Ketika jenengan diperintahkan. Sesuai keinginan. Sesuai. Yang kita taati. Iya. Contoh misalnya kita sebagai anak Ya. mau berbakti kepada orang tua, berbakti Ya. nih, berbakti. Berarti kita harus mencari Nyenengno. sesuatu yang disenangi orang tua. Tapi kalau kita maksudnya taat kepada orang tua, aku tukono iki, aku gaweno iki, aku Budal. jukono iki budal Pasti jare mikir. berbakti.
Pasti berbakti. Dianggap berbakti ya. Iya. Tapi nilai ketulisannya gak ngurus ya. Karena kata berbakti kan duduk sudut pandangnya kita. Mm-mm. Bukan sudut pandang anak. Mm-mm. Berbakti kan ya apa caranya wong tua nrimo, nompoi. Sesuai request. Anggapannya wong tua, lek misalnya wong tua bunga, berbakti dong. Lek ini kreatif marono wong tua gelo. Iso dia mau berbakti. Contoh misalnya orang tua minta makanan yang tidak diperbolehkan dikonsumsi. Wong tua kepengin rawon. Mm-mm. Kondisinya gagal ginjal. Mm-mm. Piye? Terus kene budal. Mau taat atau mau berbakti? Kene budal. Untuk membelikan makanan yang diperbolehkan, tapi wong tua gak seneng. Nukar panganan. Dianggap gak berbakti? Demi kesehatan. Wong tua gak berbakti gak? Enggak. Loh, dia hanya gak taat atau gak budal ya? Lo budal. Loh, maksudnya gak membelikan makanan yang sesuai Lah, keinginan iya. dia. Karena kan berbakti ku duduk spektrumnya kita. Mm-mm. Seringkali orang menganggap berbakti adalah gimana aku memberikan yang terbaik. Menurut sudut pandang siapa, Bos? Mm-mm. Kalau sudut pandang kita sebagai anak atau seorang yang nganggap itu berbakti atau melakukan sesuatu yang pengen dianggap berbakti. Hati-hati jadi sombong. Iya. Ketika kamu menganggap dirimu berbakti, Anda sedang bersebelahan dengan iblis. Gak ngene ya. Kenapa aku kok ngomong kayak ngono? Apa? Ada beberapa riwayat yang menjelaskan teks komunikasi iblis. Sing apa? Ketika dia menolak untuk sujud kepada Adam. Jawabannya dia ya apa ya? Saya tidak mau sujud kepada Adam Tuhanku karena menurut saya tidak ada yang Lebih zat mulia. lain yang layak untuk saya sujud kecuali engkau. Terdengar berbakti? Iya. Terdengar. Terdengar berbakti. Iya. Kan Tapi ketokane kan ya api. Iya. Iya kan misalnya dhek sujud ngono kan seolah-olah Adam adalah berhala. Tapi kan bukan tentang sujud kepada siapa, tapi ketika dia tunduk patuh kepada perintah, itu sama dengan sujud. Berbakti dong. Taat dong. Sesuai dengan teks yang diinginkan oleh Tuhan. Makanya berbakti itu spektrumnya bukan ada di kitanya. Tapi keberbaktian kita itu spektrumnya ada ke orang yang memerintahkan kepada kita. Contoh di kasus tadi kan ya, Iya. Pak E njaluk rawon, Iya. tapi gagal ginjal. Iya. Misalnya digini ini, oke Pak, tak turuti. Wis gak adu argumen dituruti, jret. Wong tua nganggap iku berbakti, Berbakti, menganggap taat. taat. Orang liar. Orang lain. Iya, Menganggap, soalnya hey. bosoku lah nek gombol kura, iku wong liya, iku bahasanya orang liar. Kita gak kenal. Dokter lah ngomong. Ya, dokter ngomong, hey, Berbakti gak deh? kamu orang tua kok digituin? Kamu itu sama dengan Mempercepat. mempercepat Memperburuk. Penurunan kondisi kesehatan orang tuamu. Ketika diambil dari sudut pandang dokter, berbakti gak deh? Ya, mohon maaf, gak bisa. Sih. Makanya kata-kata berbakti itu juga hal yang riskan. Gak bisa kita lihat dari banyak sudut pandang. Sing iso ngerti berbakti apa gak? Ya iku ya apa bungahe atau bahagianya orang tua terhadap kita. Jadi value ya, lebih ke value yang diharapkan oleh orang tua. Yang ono maneh tambahane. Yang memiliki dasar kaidah kepercayaan. Ono dawa ya berarti tambahan ya. Misal wong tua alkoholik nih, Bos. Ngongkon, Cung,
budalo, budalo. Mbasno. Mbasno minuman sing enak-enak. Duduk jajan sing enak-enak ya. Minuman sing enak-enak. Nah, terus budal lah si anak. Lah iki kan ya pertanyaan. Berbakti. Dek Taat. kate berbakti, kate taat. Karena balik maneh ketika sendenan kita atau sandaran kita adalah hukum agama. Tetap kudu ono hukum sebagai sandaran. Iku cara misal kayak ngono, malaikat gak bingung ta. Arek iki lho sakjane birrul walidain tak gak sih, Rek? Nek melaksanakan perintah birrul walidain, tapi aktivitas perintahnya itu loh. Maksiat masih, lah terus ya apa? Akhirnya ono hukum. Nah, Lakukanlah semua perintah orang tuamu kecuali iku melanggar perintah Allah. selaginya masih di jalan Allah, lakukan. Iya. Di luar itu karena orang tua adalah wakil Allah. Karena lewat jalur orang tua Allah memberikan kita nafas, memberikan kita lahir, ada sampai di sini. Makanya nang agama iku jelas kok saja nih. Taat iku tunduk patuh, taat iku wis. Lah berbakti spektrumnya ku rada ombong ngono mang lho. Ada value yang harus dipenuhi. Iya, ono variabel-variabel tertentu yang harus terpenuhi. Baru bisa ngomong berbakti. Oke, tak lanjut ya. Ya. Kalau sudah menikah, berarti suami lek nang ibu kudune taat apa berbakti. Soalnya wis duwe istri. Saya pertanyaan nih, suami itu harus taat apa berbakti kepada istri sih? Tak balik ya. Kalau percaya nih ya, Ya. kewajiban taat dan berbakti oleh seorang laki-laki yang menjadi suami itu yang pertama kepada orang tuanya kan? Lah apa jare menurut sampean? Iya. Kok cek golekno validasi nang aku? Iya, Ya tak apa? validasi. Oke. Menurut saya bagi seorang laki-laki, Iya. walaupun dia sudah menjadi suami orang, dia Ya taat harus berbakti ini kayak begini ngomong tuh pola. iya, yang pertama kan ke orang tua. Iya. Kalau istri, kalau sudah menjadi istrinya Istri. orang, Taat berbakti ini nang wong lanang. nah, ke suami dulu, baru ke orang tuanya. Iya, dan orang tua dan suami wajib untuk bertanggung jawab Nah, bedanya di atas situ. istrinya. Jadi kalau suami suruh berbakti kepada istri gak iso lah. Bertanggung jawab sih. Bertanggung jawab. Nek berbakti manut tok, Pak. Loh alah, makanya manut, tok. aku mangku sapa sing Nisa. Jombang iku sih ta? Sing Jombang iku lho. Ono YouTube channel Jombang sing iku biyen ambe Cak Silo iku lho. Sapa iku jenenge? Aduh, Lali aku ya. Coba lo sing channel Cak Silo iku lho, nano-nano iku lho. Semoga Cak Silo iku lho. Iku lah. Yo. Iku ngomong. Cek ta lah, iku sakjane iku Tuhanmu apa bojomu? Kok kabeh perintahane mbok lakoni, kabeh larangane mbok adoi. Wah, kelasnya kayak takwa wisan. Pertanyaan ngono iku bojomu ta Tuhanmu jare. Aduh. Ngeri. Intinya wong lanang sing terlalu menuruti apa kata ibunya, istrinya dirauni. Oh, gak oleh. Ya berarti keliru. Gak oleh. Lah ya makanya aku butuh ngalim toh. Ketika seorang pria seperti itu dan dia gak ngereken sampean, yo masalah. Karena tanggung jawab utama dia ketika dia udah ijab kabul adalah kepada jenengan. Itu Setelah tanggung jawab urusan ya. jenengan selesai, baru anak. Jadi ketika ono wong tuwa dhisikno anak nglalekno bojo iki masalah. Wis anak demi anak. Loh keliru, Bos. Nomor 1 bojo. Istrimu, Iya, baru anakmu. Baru setelah itu ke orang tuamu. Setelah kelar baru ke mertuamu. Nek berbakti wong lanang sebagai suami tetep nang wong tuane. Iya nang mbokne. Taat ya nang
Iya, tapi ketaatan kan balik mana, Bu? Karena aku ngomong maulana betul ngalim karena itu. Ketika seorang ibu ono kesalahan memerintahkan, kan si cowok punya hak untuk tidak melakukan. Ya. Lah ngerti salah gae, perintah iku tutuk endi lah gak tutuk ngalim. Jadi bekalnya suami atau orang laki-laki ini ya. Iya, Kalau mau berumah tangga, ilmu. Contoh, ibu iki wis sepuh. Kepengin mangan dede. Karena menurut dia dede ku ono sejarah yang enak. Iya, apapun lah itu. Pokoknya kepingin dahar dede. Sedangkan dede ini nggak boleh. Haram dalam ini karena Iya, dam, haram lah. haram. Iya, soalnya dam toh. Ya apa wong lanang? Anak lanang iki mang ya apa? Anak lanang ya kudu ndodono ngapunten bulek numbasaken niki mboten saged. Karena niki wonten batasan hukumnya lebih tinggi dari ketaatan saya ke jenengan, yaitu hukum agama. Kon gak taat nah aku. Lha niki bentuk taat kula ten jenengan ngrasakaken lintune napa? Nek lintune sing halal-halal kula saged. Ndek sing haram mboten saged ngapunten. Assalamualaikum Bang, Andi Game. Hmm. Kayak suwe arek iki gak nongol. Yo. Bakti kepiye Bang? Aku kok masih belum paham nunanya Lijen. Nisa-nisa paling maksudnya berbuat baik. Paling ojo spektrum iku. Apa sih? Berbakti ku piye sih? Kok aku kurang paham. Kandhani kok. Bedane karo taat Mang lho. Lah iya. Buat saya berbakti adalah menyenangkan. Ada unsur memuaskannya ya. Ada unsur memuaskannya. Jadi taat plus Mm-mm. berbakti itu taat plus memuaskan. Lah jalan untuk berbakti adalah taat ngono iku lho. Misalnya Maksudnya gini, taat adalah sikap kita mengikuti apapun yang diperintahkan itu taat. tanpa tendensi apa-apa. Gak ngore budal pokoknya. Tapi kalau berbakti, Berbakti ya kemang. taat sesuai perintah dan Kaidah-kaidah. yang diharapkan oleh orang tua. Bukan kaidah-kaidah yang Kaidah-kaidah yang berlaku. berlaku. Hukum-hukum fikih, hukum-hukum Islam itu dono, itu baru berbakti. Nah, jadi di situ perbedaannya. Bedanya di situ. Jadi misalnya wong tua jaluk khamer, anak budal, iki arek taat Tapi gak bakti. dan insya Allah menurut wong tua ini berbakti. Iya, menurut orang tua. Menurut orang tua. Tapi perspektif hukum Tapi menurut hukum Islam gak berbakti. gak berbakti. Karena menjerumuskan. Menurut dulur-dulure, hei. Mek wong tuane sing menurut orang tuanya berbakti, tapi orang lain enggak. Hukum juga enggak. Yo, saiki wong dulur-dulure sampeyan Menupisan. anggape lah. Ya apa maneh? Lah iya kan berarti kan bayangan sampean dulur-dulure iku membawa atau memegang hukum dengan baik. Lah misalnya dulur-dulure nyekel hukum baik iku meletat dhewe kok tambah masalah maneh. Wong tuane meletat. Lah, Nah, suwun Mbak ya, Bang. Tak buanter iki ben krungu bumer karo bojo. Waduh. iyalah. Ayo dilang jatuh bayan terus maneh. Jadi, seorang suami heeh. berbakti harus kepada orang tuanya. Kan enggak ada. Tapi, Iya, tapi dia akan salah ketika kebaktian kepada orang tuanya mengalahkan hukum di mana dia adalah seorang suami yang harus bertanggung jawab kepada istrinya. Wis Mbak, wis mari dibenterno. Karena buat seorang suami tanggung jawab utamanya adalah seorang istri, bukan ibunya. Ibu itu setelah anak. Kalau sudah punya anak. Kalau belum punya anak berarti
tanggung jawab deh, istri dulu selesai, baru ke ibu. Mm-mm. Dan ketika ibu menghalangi seorang anaknya untuk bertanggung jawab pada istrinya, berarti ibu sedang melanggar hukum agama. Mm-mm. Ya apa? Bang Sun. Waduh, itu bayi antar mana ya. Dan gini, ingat kadang-kadang kan perempuan nggak sadar ketika tanggung jawab yang harus dilakukan oleh laki-laki itu apa saja sih? Kan Nafkah, itu berupa makanan sehari-hari, tempat tinggal, makanan, pakaian, hub, skincare, durung, gak mlebu. ambek alat bebersih. Itu yang poin utama. Ya, Selebihnya wajib. Nunggu anak dulu. Nunggu. Jadi ketika seorang istri udah tercukupi 4 ini, makanan, tempat tinggal, pakaian, alat bebersih tubuh, selesai, wis, ojo njaluk liyane dik, jatahe anak. Jatah anak. Setelah anak 4 tercukupi, 4 hal iman tercukupi anak. masih ada lebih. Ketika ibunya iku membutuhkan, Gas ke ibu. ke ibu mencukupi 4 hal ini tadi. Ketika selesai, ternyata mertua juga kekurangan, cukupi mertua. Ketika udah selesai, Ibu kandungnya si istri ya. ya. Jadi ketika ini selesai, baru bahas secondary. Secondary-nya, misalnya Pulsa handphone. handphone sing telu niku bobane. Ya handphone doang ae wis. Aja ngomong handphone telu, Pak. Bobane kedawan. Handphone tak iku lho wis gak masuk. Wis apa lebih, nek wis lebih yo. Ya. Jadi Gitu kalau sih. kalau misalnya yang 4 ini belum tercukupi, Yo istri dulu. Misal. Iku ono contoh. Sing wedok gak iso mangan. Terus sing lanang dhisikno ibuke. nah ini secara hukum bener apa salah? Salah. Karena dia harus bertanggung jawab ke Istrinya. dulu. Ngasih makan istrinya dulu. Iya. Baru ibuke. Lek niki mboten cukup. Lho ya wis, ibu ambek mantu sak piring dulang-dulangan, selesai, Bos. Selesai. Jadi sebagai seorang lelaki nggak sampai Menelantarkan istri orang ke- tua Ah. dan tidak menelantarkan istri. Wong loro iki tanggung jawab, Bos. Ngono lho. Jadi ngabekti iku ya ancene koyo ngono dan ibu yang baik pasti tahu kok. Ketika seorang putranya sedang menjalankan perintah Tuhannya. Ketika sing ibu gak gelem, ya berarti ibu dijak nang pengajian maneh, kok nambah ilmu maneh. Ya ayolah sinau kuno. Nah, Sebagai mantu yang berbakti nang mertuane. Ya ayo dijajak nang majelis ilmu. Nah, Iki gak niat ngandani, kayak ngerti iki lho aturane. lah nek misale ngono koyokane kedawan deh. Bu, menungso kan nggih pasti wonten salah sih, Bu. Ayo ngrotokaken dosa, Bu. Ya apa carane? Bidal ten majelis ilmu. Niku lho pasti dirahmati pangeran, pasti dosane disudo. Gak ada yang ngandani. Gade, wis Jadi kandhani wong-wong. Iya, wis. Nisa nah kuwi sing tak rasakan selama 5 tahun iki. Ya wis untuk ganjaran. Wes, majelis Wes, ilmu kok iku mang iya. bayan terno. Iya. Finansial, peh tanggung jawab wong lanang kemen. Lho, Lah iya, Bos. dadi lanang. Lah iya dadi lanang sambat tanggung jawab. Blekrek ae ku. Ana TikTok ya, blek. Lah, tanggung jawab kurang dilakoni wis sambat. Kene sing nglakoni ku lho, ya sambakan tok. Ya wis bertahan ae. Sambat duduk adune. Iya, wis bertahan ae gak apa-apa. Urip wis ta lah. Nek jek sambat ae, ya engko nek ditimbali kok ya apa wis siap. Iya, lek sambat Gusti kon ya saya mulai wis. Lah, apa ngoten? Ah. Ya pulang ya.
Oke, menarik sekali tema malam ini. Kalau Sobat Ngopi mau gabung silahkan komentar. Yang ada di YouTube coba cek sih. Bekne ono, bekne. Tapi iso mlebu gak sih? Apa Nek nih? wis telat ngene. Bisa. Tetep kewoco. Tetep, Komen-komen sadurunge. tetep. Kalau belum di refresh sampai dengan offline nanti itu masih ada komentarnya. Oke, gak apa-apa. Pokoknya aku gak upload mana. Mm-mm. Untuk yang di TikTok kalau mau komentar silakan. Kalau enggak, wis beberapa menit lagi kita tutup Ya. untuk closing. Insyaallah ikulah, dan tetap untuk next kita podcast lagi untuk live kita. Jenengan mau tanya apapun bebas. Pasti akan kita jawab. Respon, akan kita jawab. Walaupun nanti misalnya ketika live kita ngobrol dulu, Ngobrol tetap dulu baru nanti bahas itu. bahas komentar. Karena dari pembelajaran kemarin-kemarin ketika kita fokus mencari komentar. tema di komentar, akhirnya stagnan banget dan gak bisa berkembang ngobrolan nih. Dan itu nggak menarik juga untuk kita. Yo, Akhirnya- dan jenengan dia pasti jembek. Dead air. Ono kene mesti ngemis komen, ya biyen ngemis subscribe, saya ngemis komen. Allah Karim. Wis ta, saiki pokoknya kita jalani aja. Iya. Bah iku mang ono sing delok ono gak ono Bah. sing delok urusane. Pokoknya kene wis omong-omongan kene pegel omongan ya wis. Wis ah. Oke, akhirnya malam ini kita cukupi dulu ya. Nggih. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Amin. Akhirnya saya Bang Najib dan Zaza. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Alhamdulillah alamin zamatil mawdu zinatan al alhamdulillah alamin zamatil mawdu zinatan al alhamdulillah alamin zan wal mumtahlil mawdu zinatan al Di closing ono sing komentar. Astagfirullahaladzim. Apakah mapan syarat nikah menurut sampean? Nggih. Syarat. Sik, mapan iki menurut sampean ya apa sih? Ya. Wis gawe tolak ukur normal lah mapan. Mapan niku kalau dalam artian sini, karena ono pertanyaan iki tak undur sik. Terus no, aku Ayo. siap-siap. Penuh katiku kan ngomong siap-siap. Lo siap-siap Runo, Pak. Iya. Jadi sudut pandang mapan itu ketika secara biaya jenengan sudah selesai membiayai diri sendiri dan ada kelebihan yang berarti jenengan siap membiayai orang lain niku mapan. Dan siap untuk berumah tangga. Wis, iku tok. Tapi lah nek jenengan gawe awak dhewe jek akeh minese, ojo nyengsarakno wong liya, tolong. Dan misalnya pun seorang istri akan membantu perekonomian itu adalah bonus. Tapi untuk seorang lelaki harus melihat sudut pandang di mana dia yang akan menyediakan apapun kebutuhan dari seorang wanita itu. Dados ngoten.